Pernah nggak sih kamu ngerasa niatmu baik, tapi malah berujung jadi masalah besar? Kadang bukan karena niatnya yang salah, tapi karena cara orang lain nerjemahinnya beda. Dan di sejarah Indonesia ada satu kisah yang niat baiknya luar biasa, tapi endingnya paling nyesek. Ini bukan cerita fiksi, bukan legenda yang dibesar-besarkan. Ini kejadian nyata, namanya tragedi Bubar. Kita mundur ke abad 14. Majapahit lagi di fase prime time. Wilayah luas, pengaruh gede. Nama Majapahit pun tuh kayak brand mahal gitu. Disegani, dihormati, sekaligus ditakuti. Di tengah semua itu ada satu orang yang kelihatannya punya segalanya. Hayam Wuruk. Tahu kan? Pernah dengar kan? Pernah belajar kan? Raja muda pintar berwibawa. Tapi ya namanya juga manusia. Di balik mahkota dia kesepian. Nah, kasihan ya. Hayam Wuruk ini tipe orang yang sebenarnya pengen hidup normal. Dia suka sastra, suka mikir. Bukan tipe raja yang doyan perang tiap minggu. Dan satu hal yang dia pengen banget. Punya pasangan. Kayak kamu gak? Nggak cuma cocok secara politik, tapi juga nyambung secara hati. Masalahnya, dia raja. Dan raja jarang bisa milih cinta sesuka hati. Sampai akhirnya dia dengar satu nama. Dia Pitaloka Citra Resmi. Tuh, 3 kata gitu ya namanya ya. Dia Pitaloka ini putri kerajaan Sunda. Dan Sunda itu bukan kerajaan kecil. Merdeka, punya harga diri. Dia Pitaloka dibesarkan bukan buat jadi pajangan istana, tapi buat jadi simbol kehormatan bangsanya. Dia lembut, tapi bukan lemah. Dia tenang, tapi punya prinsip. Ketika lamaran dari Majapahit datang, reaksi Sunda bukan takut, justru optimis. Ini bisa jadi jalan damai. Lamaran ini niatnya baik, bahasanya halus, isinya tentang pernikahan, bukan penaklukan, bukan upeti. Dan disinilah masalahnya muncul. Niat baik ini dibaca beda oleh pihak lain. Apa yang bagi Sunda adalah pernikahan, bagi sebagian elit Majapahit adalah penyerahan diri. Dan salah satu orang yang mikir kayak gitu adalah Gajah Mada. Buat Gajah Mada, hidup itu soal target. Dan targetnya satu, menyatukan Nusantara. Cinta raja, itu urusan kedua. Buat dia, pernikahan ini bukan soal hati, tapi soal peta kekuasaan. Masalahnya, gak semua orang main di frekuensi yang sama. Rombongan Sunda berangkat ke Majapahit dengan perasaan optimis nih. Mereka pakai pakaian kebesaran, bawa hadiah, datang sebagai keluarga, bukan sebagai pihak kalah. Dia Pitaloka ikut bukan sebagai tawanan, tapi calon permaisuri. Dan tanpa mereka sadari, langkah itu adalah langkah terakhir mereka sebagai rombongan utuh. Sampai nih di lapangan Bubat, sesuatu terasa aneh gitu, janggal gitu. Gak ada sambutan, gak ada perayaan, yang ada cuma tatapan dingin dan tuntutan yang bikin Sunda tersinggung. Mereka diminta tunduk, dan buat Sunda itu gak bisa diterima. Karena hidup boleh diambil, tapi kehormatan enggak. Rombongan Sunda tahu mereka kalah jumlah, tapi mereka juga tahu satu hal, lebih baik mati terhormat daripada hidup dipermalukan. Pertempuran pecah, satu persatu gugur, termasuk ayah dia Pitaloka. Dan di titik itu semuanya udah gak bisa dibalikin. Dia Pitaloka melihat seluruh dunianya runtuh. Dan dia bikin keputusan yang sampai sekarang masih bikin sejarah terdiam. Dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri.
Bukan karena putus asa, tapi karena menolak dicatat sejarah sebagai simbol penaklukan. Hayam Wuruk akhirnya datang. Telat ya dia. Dan yang dia lihat bukan pernikahan, tapi kehancuran. Dia menang sebagai raja, tapi kalah total sebagai manusia. Dan penyesalan itu gak pernah benar-benar pergi sampai akhir hidupnya. Tragedi Bubat ngajarin kita satu hal penting. Niat baik aja gak cukup kalau ego dan ambisi lebih didengar daripada komunikasi dan empati, hasilnya bisa fatal. Dan kadang yang paling hancur bukan kerajaan, tapi manusia-manusia di dalamnya. Sebelum kamu tutup video ini, coba tanya ke diri sendiri. Kalau kamu ada di posisi mereka, kamu bakal milih cinta atau kehormatan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen lebih banyak cerita yang gak cuma menghibur, tapi juga bikin mikir, subscribe Sempong Family. Bye-bye.